Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Kenalin, aku Hima Putri Ayu Fadilah. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang struktur data selanjutnya, yaitu tree. Nah, apa sih itu tree? Jadi, tree adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk hierarki atau bercabang. Bisa dicontohkan seperti pohon terbalik, di mana satu titik utama atau akarnya itu di atas, lalu akan muncul cabang-cabang di bawahnya. Nah, di tree ini ada node, yaitu setiap elemen dalam tree. Lalu ada root, node paling atas yang disebut juga dengan akar. Lalu ada child and parent, ini merupakan cabang dari akarnya. Lalu ada leaf atau daun, yaitu node yang tidak memiliki anak. Lalu ada subtree, yaitu bagian dari tree yang terdiri dari satu node dan turunannya disebut subtree. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang membuat program pohon biner yang mampu menambahkan data secara serentak, lalu melakukan transversal menggunakan metode pre-order, in-order, dan post-order. Nah, lalu juga menghitung jumlah node yang ada di dalam tree atau pohon tersebut. Langsung aja kita ke programnya. Nah, ini merupakan program implementasi pohon biner dengan beberapa fitur, yaitu menambahkan data, melakukan transversal, menghitung jumlah node, dan ada menu interaktifnya. Langsung aja di sini ada, nah seperti biasa di sini ada include IOStream dan using namespace. Nah, include IOStream ini untuk fungsi input-output standar seperti sin dan cout, lalu using namespace agar program lebih ringkas dan lebih rapi. Terus selanjutnya di sini ada struct node atau struktur node. Nah, struktur node ini merepresentasikan sebuah node dalam pohon biner ini atau tree. Lalu di sini ada berisi char data yang menyimpan nilai. Di sini menggunakan char yang berarti karakter. Lalu di sini ada pointer kiri dan pointer kanan. Pointer kiri yang menunjuk ke node anak kiri, lalu pointer kanan ini menunjuk ke node anak kanan. Terus selanjutnya di sini ada fungsi untuk membuat node baru atau create node. Nah, fungsi create node ini digunakan untuk membuat node baru dalam pohon biner ini. Nah, fungsi ini menerima sebuah karakter atau char sebagai input, kemudian mengalokasikan memori untuk sebuah node baru menggunakan new node. Nah, node tersebut diinisialisasi dengan mengisi data dengan nilai yang diberikan, serta menyetel pointer kiri dan kanan menjadi null yang menunjukkan bahwa node tersebut belum memiliki anak. Nah, lalu setelah selesai, fungsi ini mengembalikan pointer ke node baru yang telah dibuat tadi atau new node. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk menambah node ke pohon secara otomatis atau insert node. Nah, fungsi insert node ini digunakan untuk menambahkan node baru ke pohon biner secara rekursif. Nah, jika pohon masih kosong atau root sama dengan 0, maka node baru akan langsung menjadi root. Nah, jika data yang dimasukkan lebih kecil dari data pada root, maka rekursi dilakukan ke subtree sebelah kiri. Nah, sebaliknya, jika data lebih besar, maka rekursi dilakukan ke subtree kanan dengan cara sebelah ke subtree kanan. Nah, jadi nilai yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar ada di sebelah kanan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi pre-order transversal atau fungsi pre-order. Fungsi pre-order ini digunakan untuk melakukan transversal pohon secara pre-order dari root atau akar lalu ke kiri dan kanan. Nah, fungsi ini mencetak data dari node saat ini, lalu secara rekursif manggil dirinya sendiri pada subtree kiri dan subtree kanan. Nah, dengan metode ini transversal akan dimulai dari root, kemudian menjelajahi semua node di sebelah kiri sebelum beralih ke subtree sebelah kanan. Selanjutnya di sini ada fungsi in order. Nah, fungsi in order ini melakukan transversal dengan metode in order, yaitu dari kiri ke root lalu ke kanan. Nah, fungsi ini pertama-tama memanggil dirinya sendiri secara rekursif pada subtree sebelah kiri, lalu kemudian mencetak data dari node saat ini dan terakhir melakukan rekursi ke subtree kanan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi post order. Nah, fungsi post order ini melakukan transversal pohon menggunakan metode post order, yaitu dari kiri ke kanan lalu ke root. Nah, dalam fungsi ini transversal dilakukan
terlebih dahulu ke subtree kiri, lalu kemudian ke kanan, dan akhirnya mencetak data dari node saat ini. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menghitung jumlah node atau fungsi hitung node. Nah, fungsi hitung node ini bertugas menghitung jumlah node yang ada di dalam pohon biner. Nah, jika node saat ini adalah 0 atau kosong, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau return 0. Karena tidak ada node pada posisi tersebut. Nah, jika tidak, maka fungsi menghitung 1 untuk node saat ini lalu menjumlahkan hasil rekursi dari subtree kiri dan subtree kanan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi utama atau program utama dari program ini. Nah, di sini root awal sama dengan 0 karena pohon di sini masih kosong. Lalu di sini ada deklarasi variabel integer pilihan dan pilihan ini untuk menyimpan input menu dari pengguna. Lalu ada variabel data digunakan untuk menyimpan karakter yang dimasukkan pengguna. Lalu di sini ada menu interaktif menggunakan perulangan do while. Di sini ada 4 menu, ada judul juga dengan judul menu pohon biner, lalu ada 4 pilihan menu, ada tambah data, transverse, hitung jumlah node, dan menu keluar. Nah, di sini pengguna bisa memilih opsi dari 1 sampai 4. Ini menggunakan switch case. Nah, case pertama ini untuk memilih tambah data. Jadi program ini meminta input karakter dan memanggil insert node untuk menambahkan data ke dalam pohon. Lalu ada case kedua atau menu kedua. Nah, ini untuk melihat transverse. Jadi program ini menampilkan transversal pre-order, in order, dan post order. Lalu ada case 3 atau pilihan ketiga. Di sini program memanggil hitung node dan menampilkan hasilnya. Lalu di sini ada case 4 untuk pilihan keempat, yaitu keluar dari program. Nah, jadi jika memilih pilihan 4 ini, program akan menghentikan perulangan dan keluar. Nah, jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 4, maka program akan menampilkan pesan error pilihan tidak valid, coba lagi, dan akan meminta input ulang. Nah, oke, kita akan coba untuk running untuk melihat outputnya. Nah, seperti ini outputnya ada judul dan ada 4 pilihan menu. Kita akan mencoba untuk menu pertama, yaitu tambah data. Di sini saya akan memasukkan karakter. Nah, saya sudah menambahkan data, lalu kita akan melihat transverse-nya dari pre-order, in order, dan post order dengan memilih menu kedua. Nah, di sini pre-ordernya yaitu K, I, A, dan T, lalu in ordernya A, I, K, dan T, lalu post ordernya ada A, I, T, dan K. Lalu menu ketiga untuk hitung jumlah node. Nah, jumlah node dalam pohon ada 4, benar ya? 1, 2, 3, 4. Lalu pilih menu 4 untuk keluar dari program. Nah, seperti ini output dari program tadi. Lalu kita ke program selanjutnya. Nah, oke, ini adalah programnya. Jadi program ini untuk menampilkan node baru ke dalam pohon dengan menggunakan prosedur reorder, in order, dan post order. Langsung aja aku bakal coba jelasin. Nah, seperti biasa di sini ada include IOStream dan using namespace std. Include IOStream ini memungkinkan untuk menggunakan fungsi input-output standar seperti sin dan cout, lalu using namespace std agar program lebih ringkas. Lalu selanjutnya ada struct node atau struktur node. Struct node ini mendefinisikan struktur data untuk node dalam pohon biner ini. Di sini ada 3 elemen, yaitu char data, lalu ada node kiri dan kanan. Nah, char data ini untuk menyimpan karakter ke dalam node, lalu ada pointer kiri sebagai pointer ke anak kiri, lalu ada pointer kanan sebagai pointer ke anak kanan. Nah, pointer kiri dan kanan ini akan diinisialisasi dengan 0 yang menandakan bahwa node tidak memiliki anak. Terus selanjutnya di sini ada fungsi untuk membuat node baru atau fungsi create node. Nah, fungsi create node ini digunakan untuk membuat node baru di dalam pohon biner. Nah, yang pertama di sini mengalokasikan memori baru dengan menggunakan new node. Lalu kemudian data dari node diisi dengan nilai data
yang diberikan sebagai parameter. Lalu pointer kiri dan kanan diinisialisasi dengan 0 yang menandakan bahwa node tersebut belum memiliki anak. Nah, lalu fungsi mengembalikan pointer ke node yang baru dibuat. Selanjutnya ada fungsi preorder. Nah, fungsi preorder ini berfungsi untuk melakukan transversal pohon dengan urutan dari root kiri lalu ke kanan. Nah, jika root saat ini tidak 0 atau tidak kosong, maka nilai data dari node akan dicetak ke layar. Nah, setelah itu, fungsi dipanggil secara rekursif untuk menelusuri anak kiri dari node tersebut. Lalu jika sudah selesai dengan anak kiri, maka fungsi akan dipanggil lagi untuk menelusuri anak kanan. Nah, jadi transversal dilakukan dari root terlebih dahulu, lalu ke anak kiri, dan terakhir ke anak kanan. Selanjutnya itu ada fungsi in order. Nah, fungsi in order ini berfungsi untuk melakukan transversal pohon dengan urutan dari kiri ke root lalu ke kanan. Nah, jika saat ini atau root tidak kosong atau 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri anak kiri dari node tersebut. Nah, setelah transversal anak kiri berhasil, data dari node saat ini dicetak ke layar. Lalu terakhir, fungsi dipanggil lagi untuk menelusuri anak kanan. Jadi, pola ini transversal dilakukan dari anak kiri lalu ke root dan yang terakhir ke anak sebelah kanan. Selanjutnya di sini ada fungsi post order. Nah, fungsi post order ini melakukan transversal tree atau pohon dengan urutan dari kiri ke kanan lalu yang terakhir ke root. Nah, jika node saat ini atau root tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri anak kiri dari node tersebut. Lalu setelah itu fungsi dipanggil kembali untuk menelusuri anak kanan. Nah, setelah transversal anak kiri dan kanan selesai, barulah data dari node saat ini akan dicetak ke layar. Nah, jadi fungsi ini node dicetak hanya setelah seluruh turunannya telah diproses. Lalu di sini ada fungsi main atau program utama dari program ini. Nah, di fungsi ini akan membangun pohon binder dan memanggil fungsi-fungsi transversal untuk mencetak hasilnya tadi. Nah, di sini ada membuat root atau akar yang merupakan node utama dalam pohon binder. Nah, node ini dibuat menggunakan create node L. Nah, lalu di sini ada menambahkan node sesuai struktur pohon yang diinginkan. Nah, jadi di sini L memiliki anak kiri A, lalu A memiliki dua anak, yaitu K kiri dan C kanan. Lalu C memiliki dua anak, yaitu N dan I. Nah, N ini anak kiri dan I anak kanan. Nah, lalu di sini ada cetak hasil transversal pohon menggunakan 3 metode transversal. Yang pertama ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, pre-order ini mencetak elemen dalam urutan root ke kiri lalu ke kanan. Nah, lalu in-order mencetak elemen dalam urutan kiri, root, dan yang terakhir kanan. Lalu post-order mencetak elemen dalam urutan kiri, kanan, dan yang terakhir root. Oke, langsung aja kita coba running untuk melihat outputnya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Pre-ordernya dimulai dari L, A, K, C, N, I, lalu in-ordernya K, A, N, C, I, L, lalu post-ordernya K, N, I, C, A, L. Nah, seperti ini output program yang kedua. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.